Dua ciri orang kurang iman, tahu tidak? Ke depan cemas, yang lalu sedih, kecewa, sakit hati, terbelenggu oleh masa lalu, tidak bisa move on. Akibatnya sikapnya katanya jadi sering on. Ini yang jelek itu. Orang yang tidak bisa move on, muter aja. Contoh sederhananya gini, nasi jadi bubur. Kamu sih, gara-gara kamu dikasih air jadi bubur. Coba terus muter dan tetap bubur. Ada yang meninggal keluarganya, nggak bisa hilang sedihnya. Padahal sudah selesai, sudah nggak bisa diapa-apain lagi, sudah meninggal. Ada yang dulu ketipu, pernah dengar itu di medsos? Ibu-ibu, ini pelajaran buat ibu-ibu. Saya lihat itu di medsos. Ada ojek, berhenti tuh ojek, turunlah si ibu-ibu nih. Kemudian udah bayar, tukang ojek nanya, Bu, kenapa ibu ngasih bintang 1 ke saya? Apa salah saya? Kata tukang ojek ke penumpangnya. Terus si ibu itu buka helm, kemudian buka masker. Ingat gak sama saya? Saya ini waktu SMA dulu naksir sama kamu, tapi kamu nolak saya. Rasain. Itu gak bisa move on. Dari zaman SMA sampai nenek-nenek, ini penyakit. Yang lalu sudah berlalu. Ini serius nih. Ada orang yang tidak bisa bergerak dari masa lalu, padahal memang takdirnya sudah selesai. 3. Kenapa jadi pada tegang begini nih? Ingat ke depan, ini saya nih yang cemas terus. Ingat lalu, saya yang tadi baru ngungkit-ngungkit sama suami. Awas loh Pak, awas loh Pak. Belum, ada satu lagi yang mempertegas. Ciri yang ketiga, udah tahu belum? Ciri yang ketiga, orang yang kurang iman, kalau wanita namanya Bu Ribet. Ribet aja hidupnya. Kalau lelaki namanya Mas Ruwet. Orang kurang iman hidupnya tuh ribet aja. Dari mulai bangun sampai tidur lagi tuh pokoknya enggak ada yang enak. Mengeluh, mencela, celetak-celetuk seenaknya, segala dikomentarin, komentarnya nggak enak. Kalau nanyanya nyelekit, kalau ngejawab, jawabannya nyepet. Pokoknya ada orang yang tiap bunyi itu nggak enak. Halo? Mau makan bertengkar, udah makan bertengkar. Mau ke kamar mandi rewel, keluar dari kamar mandi ngambek. Mau pergi ngomel, di jalan uring-uringan, udah nyampe ngegerung. Pernah dengar tidak yang seperti itu, Bu? Bu, pernah dengar tidak? Ada orang yang pokoknya nggak enak aja itu hidupnya tuh. Kalau ngomong tuh pasti nggak enak aja. Kalau nanya nggak enak, celetak-celetuknya nggak enak, mengeluh, mencela, nggak ada yang bagus aja. Pernah dengar tidak ada orang yang ribet kayak gitu? Pernah dengar tidak? Jawab. Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Ya jelas, suara sendiri gimana sih? Ada tuh orang yang enggak bagus aja hidupnya tuh. Kenapa kayak gitu? Karena dia kalah oleh nafsu. Suami juga nanya, pas lagi dandan, Mas gimana penampilan saya pakai baju ini, bagus enggak? Oh bagus, kelihatan lebih langsing ya Mas? Iya Bu, lebih langsing. Apa? Berarti kemarin gendut dong? Salah lagi, salah weh. Mau ke undangan ngomel, awas loh Pak, jaga pandangan. Orang-orang di undangan semuanya pakai dandan. Papa, yang halal cuman istrimu Pak. Belum juga pergi udah ngomel. Sampai di undangan,
Apa Bu pakai nyikut sama suami? Kenapa ngeliatin perempuan itu? Siapa? Ngaku Pak. Pak makan dia tadi ngeliatin dia terus. Ya nggak sengaja. Emang dia sama saya cakepan siapa? Atuh cakepan ibu Bu. Bohong. Dia sendiri sadar Pak. Salah weh. Bohong ya. Ya udah kalau gitu cakepan dia. Tuh kan. Ribet pisan hidup teh. Masa nunggu mati ribet banget, betul Dina? Habis dia ngehina saya, Nabi Muhammad aja yang sempurna, kemuliaannya ada yang menghina, masa kita hina asli nggak ada yang menghina kan? Makanya kalau ada orang ribet itu ciri-ciri kurang iman. Kalau orang beriman mah tenang. Sering dulu pernah dicontohkan, lagi pengajian ada yang kentut, itu kan kelihatan orang yang akhlaknya kurang bagus. Ibu jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah ya kan. Kalau melarang itu sebelumnya. Kalau dilarang udah selesai gimana? Kata si ibu yang disikutnya, gimana jangan? Udah Mbak. Kalau ibu-ibu yang hatinya baik bagaimana? Alhamdulillah. Berarti telinga saya masih sensitif. Bisa mendengar dengan jernih suara selembut itu. Tiba-tiba bau, alhamdulillah ya Allah. Berarti saya tidak kena COVID. Tidak usah dicolok hidungnya. Lalu lihat si ibu lagi nunduk. Pasti ibu ini sudah mati-matian menahan diri, tapi tidak tertahankan. Pasti perasaannya malu, makanya nunduk juga. Makanya langsung dibisiki, Bu, tenang aja, nggak kedengaran kok. Jadi beliau lebih bahagia. Ada ulama Imam Hatim Al-Asom, pernah dengar tidak? Itu ulama besar. Ada yang konsultasi ibu-ibu, ya seperti tadi mungkin Enterwin ya. Tahu Enterwin? Masuk angin. Enterwin, udah ditekan-tekan tapi menyelinap. Malu. Nah, ulama ini mendengar, tapi beliau bilang begini, Bu, kalau mau nanya yang keras suaranya ya, Syekh, kurang keras, Syekh. Ibu langsung tenang, oh berarti nggak kedengaran. Padahal jernih sekali itu ya. Terkenal Imam Hatim Al-Asom. Kenapa bisa begini? Karena iman seseorang ingin menjaga perasaan orang lain. Jelas? Nah, kesimpulan, ibu sudah melakukan hal yang benar dengan bapak. Sayang anak, sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi sayang anak itu didik agar anak mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal apa yang disukai Allah, mengenal apa yang dilarang Allah, dan mengenal apa konsekuensi akibat dari pilihannya. Insya Allah anak-anak di sini diusahakan kenal ke Allah, kenal ke Rasul, kenal kepada apa yang diperintahkan dan dilarang, dan kenal akibat pilihan. Itulah yang akan membuat iman jadi kuat. Kalau ibu bapak jarang belajar agama, namanya ngatea, apa? Ngarang tiada akhir, liwe lieur wae. Kalau bapak ibu nggak belajar agama, ya ngarang saja.